memberikan satu gambaran umum saja dulu, bahwa kita selama ini beragama Islam khususnya ini ternyata yang kita konsumsi itu sudah masakan jadi, fast food, sudah siap saji, yang masak orang lain, ya. Dimasaknya kapan? Sejak 1300 tahun yang lalu. Ini fikih Islam, hukum-hukum Islam, baik syariat, akidah maupun akhlaknya itu dimasak oleh orang zaman dahulu, ya, pada abad kedua sampai abad keempat dan seterusnya di Daulah Abbasiyah khususnya. Karena Daulah Umayyah hanya 90 tahun usianya lalu pindah ke Baghdad. Disitulah hukum-hukum Islam diproduksi oleh mereka. Jadi sekarang ini ibaratnya kayak kita ini sehari-hari kita makan sudah masakan jadi. Dan yang masak banyak-banyak, warungnya juga banyak warungnya nih. Ada warung Syafi'i, warung Hanafi, warung Maliki, mazhab Hambali, warung Mu'tazilah, warung Syiah, warung macam-macam warung. Nah itu di sini jadi persoalannya, sehingga karena masakannya berbeda-beda dan selera kita berbeda-beda, maka terjadilah dalam bulan puasa ini kadang-kadang bukannya menambahkan kerukunan dan keakraban dan kemesraan beragama, malah justru saling menyalahkan, saling gontok-gontokan. Dari mulai sejak awal Ramadan penetapan sudah berbeda pendapat, saling salah menyalahkan. Sampai nanti penetapan Idul Fitrinya juga berbeda pendapat. Nah itulah makanya kita mencoba, ya, hari ini ingin masak sendiri. Ya, artinya mereka kan sebenarnya kan dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas itu bahan-bahan bakunya. Nah hari ini kita ingin melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang puasa ini. Jadi nanti supaya diharapkan nanti ke depan orang Islam tidak usah bertengkarlah ketika menghadapi perbedaan-perbedaan semacam itu. Ya, jadi kita merasa tidak nyaman begitu. Ya, Tuhannya sama, kitabnya sama. Ya kan, kok jadi berbeda? Ya ternyata itu beda masakan. Istilahnya interpretasi. Karena beda menginterpretasikan Al-Quran, maka akhirnya terjadilah warung-warung yang bermacam-macam itu. Ada warung Padang, ada warung Tegal, ya kan, ada warung Cirebon, warung Jamblang dan sebagainya. Oke. Oleh karena itu, coba saya ingin melihat langsung saja dari Al-Qurannya bagaimana para ulama, para mujtahidin ketika mereka membaca Al-Quran, lalu mereka memasak, mengolah sampai menyajikan menjadi sajian siap makan pada kita ini semuanya. Ini ayat Al-Quran yang berbicara tentang bulan puasa itu adalah di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah. Mana tuh? Oh jadinya lepasnya. Coba cari dulu bentar. Ini sudah dibahas kok bisa. (183) yang mata saya agak ini. Ayat 183 yang awalnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun.
Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu adalah ayat-ayat tentang bulan puasa. Kita mulai. Pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk diberitahukan bahwa puasa itu wajib. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak memanggilnya ya ayyuhalladzina aslamu? Kita orang Islam, seolah-olah sehari-hari saya muslim, agamanya Islam. Tetapi setiap Allah akan memerintahkan sesuatu, yang dipanggil adalah keimanan, orang yang beriman. Kenapa demikian? Jadi artinya bahwa Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu karena belum tentu siap melaksanakannya. Yang sudah siap melaksanakannya itu adalah orang-orang yang telah beriman. Jadi kalau demikian maknanya bahwa level keimanan itu lebih tinggi daripada keislaman. Nah, di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa ada beberapa orang sahabat datang menghadap kepada Kanjeng Nabi, lalu mereka mengatakan qalu amanna, ya Rasulullah kami beriman. Rasulullah melihat dengan perasaan yang sangat sensitif itu, kayaknya nggak pas nih. Ya. Nah, betul juga akhirnya datang perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka yang menyatakan dirinya telah beriman, bal qulu aslamna. Sebaiknya engkau mengklaim saja telah berislam. Jangan mengatakan kami telah beriman. Loh, kalau begitu berarti kalau orang beriman sudah pasti berislam. Tapi orang yang berislam belum tentu beriman. Itulah makanya yang dipanggil adalah orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Apa sebabnya mereka itu diperintahkan untuk menyatakan telah berislam, jangan beriman? Alasannya adalah walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk di dalam hati mereka. Jadi mereka sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah sah kita sebut sebagai muslim. Tapi apakah dia mukmin? Belum tentu. Karena belum tentu orang yang muslim itu juga mukmin. Jadi kalau Islam itu lebih didominasi oleh persoalan syariatnya semacam itu. Ini satu demikian. Kemudian yang kedua, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Kutiba dalam bahasa Indonesia sebenarnya diwajibkan. Di dalam bahasa Arab kataba itu berbeda dengan wajaba, berbeda dengan farada. Farada artinya lain, fardu. Wajaba wajib. Kalau kitab, nah di sini kenapa Allah mengatakannya itu kutiba alaikum bukan wujiba alaikum atau furida alaikum? Pada banyak ayat sering furida, tetapi di sini puasa kok kenapa kutiba? Dari sisi prosedur instruksi saja, ada perintah secara lisan, ada perintah secara tulisan, itu beda. Kutiba dituliskan makna aslinya, artinya diwajibkan secara tertulis. Nah, kalau furida itu diwajibkan secara ucapan. Ini beda sekali. Apa artinya bedanya? Begini. Sesuatu perintah yang disampaikan dengan lisan, Pak Fakar besok datang ke rumah ya. Dengan Pak Fakar besok engkau saya angkat menjadi kepala sekolah sanawiyah di pondok ini. Nah, perintah yang sifatnya resmi itu pasti harus dengan secara tertulis. Jadi sudah ada SK-nya, ada memorandumnya, ada stempelnya,
ada tantangannya. Nah itu sudah menjadi perintah sifatnya sangat kokoh sekali. Tetapi kalau furidah saja, itu bisa saja ada pengecualian-pengecualian atau bisa saja dirubah satu ketika. Mari kita buktikan kenapa puasa disebut kutiba, kalau as-saum itu adalah tidak disebutkan kutiba, zakat juga tidak kutiba dan sebagainya. Mari kita buktikan. Ketika seseorang jatuh atau datang haid, dia tidak sholat. Ya, begitu salah suci lagi, diqadha enggak? Enggak. Tapi bulan puasa, perempuan datang haid, dia kan tidak boleh puasa. Nanti Syawal dibayar enggak? Jadi karena perintahnya lebih kokoh. Kutiba alaikum. Itu satu. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga puasa ini diwajibkan bagi bangsa-bangsa sebelum kita sekarang ini. Artinya di setiap negara, di setiap bangsa, setiap agama itu tradisi berpuasa itu sudah ada. Di semua agama ada. Kita di Jawa juga ada tradisi puasa. Ada yang puasanya sampai jam 10 ya. Ada puasanya sampai asar jam 4. Ada lagi puasanya 3 hari berturut-turut. Ada lagi puasa tidak makan yang bernyawa. Ada lagi dan sebagainya puasa. Di Amerika, suku Indian itu, mereka dulu puasa setiap tahun itu selama 12 hari. Kemudian suku bangsa di Eskimo juga puasa selama 15 hari. Tapi sekarang tradisi itu sudah hilang karena mereka sudah tidak, apalagi kalau sudah menjelang dingin ya, itu nggak mampu sekali, berat sekali. Itu. Alladzina kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini target, tujuan, ya, maksud daripada puasa ini la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Artinya puasa ini untuk meningkatkan ketakwaan. Sekali lagi bahwa ketika untuk meningkatkan ketakwaan ini karena salah persepsi, maka konklusinya berbeda, implementasinya berbeda, aplikasinya berbeda. Jadi kalau persepsi salah ya kesannya salah semua. Sementara ini kita kan mengkonsumsi masakan sudah matang. Yang kita baca dalam kitab-kitab fikih itu, takwa itu didefinisikan adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi artinya puasa ini supaya kita, kan begitu. Saya ulangi lagi. Takwa itu menurut definisi para fuqaha melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Puasa ini tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi puasa ini tujuannya supaya kamu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Kan begitu jadi masalahnya. Yang jadi masalah saya nanya, jujur saja Pak Afkar, menurut Anda di dunia ada nggak orang yang bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Tidak. Itu jadi persoalan. Kalau nggak ada, ya jangan ngomong dong. Masa kita membicarakan sudah nggak ada? Nah, kita kembali bahwa la'allakum tattaqun ini adalah berawal dari kosakata waqa yaqi wiqayatan. Maknanya berhati-hati, maknanya waspada. Dalam peribahasa Arab disebutkan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Jadi takwa ini adalah meningkatkan kewaspadaan, bukan melaksanakan segala perintah Allah dan larangannya. Kenapa? Karena waqa yaqi itu
lafif mafruq ya. Fa fi'il dan ain fi'ilnya adalah dipisah dengan ainul fi'li. Waqa yaqi. Maka kata benernya qu anfusakum wa ahlikum nara. Waqa yaqi diikutkan wazan ifta'ala menjadi iutaqa. Kemudian wawunya diganti dengan ta menjadi ittaqa. Lalu adjektifnya isim fa'ilnya menjadi al-muttaqun, orang bertakwa. Jadi artinya meningkatkan tahun itu artinya berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan kita semuanya. Itu maknanya waqa. Jadi begini. Ketika kita keluar ternyata hujan rintik-rintik. Kita kembali lagi. Ambil apa? Ambil payung. Itu ketakwaan. Atau kita keluar rumah di malam hari gelap gulita, kita balik lagi ngambil apa? Mengambil baterai, sentolop kata orang Jawanya. Ya. Nah, itu Anda berarti bertakwa. Ya, preventif. Barangkali hujan. Nah, adapun ketika setelah keluar di jalan, ternyata ketika baterainya dipejet nggak nyala, karena baterainya udah habis, ya Anda tidak dianggap sembrono, tidak dianggap gegabah. Anda sudah cukup berhati-hati, cukup berwaspada. Atau ketika keluar, begitu hujan turun, begitu dikembangkan payungnya sobek. Nah itu namanya kealpaan, kekeliruan, segala itu Allah menjamin la junaha alaikum fima akhtatum, tidak ada dosa bagi kamu kalau kamu melakukan kekeliruan seperti itu. Ya, yang dosa itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, ketika ada kesengajaan kamu untuk melawan. Ya, hatimu sengaja melawan perintah Tuhan, itu baru dosa. Nah, situlah makanya baru bisa terjadi kalau begitu. Ya orang bertakwa banyak kalau begitu mah. Siapa saja yang hati-hati bertakwa. Kalau yang melaksanakan perintah Allah ya nggak ada. Nggak ada orang yang bisa menjauhkan segala larangan Allah dan bisa melaksanakan segala perintah Allah. Nah ini kemudian ayyam ma'dudat, beberapa hari ini dikisahkan Nabi dulu sebelum diperintahkan puasa ini setiap bulan itu puasa 3 hari. Ya, terutama juga bulan Asyura juga puasa. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka yang diwajibkan hanya bulan puasa saja. Ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari. Tradisi puasa di mana-mana berbeda-beda. Ada yang 4 hari, ada yang suku Indian itu 12 hari, di Eskimo itu ada 15 hari, di Jawa juga, di Bali juga, semuanya ada puasa-puasa macam itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, selanjutnya faman kana minkum maridan, apabila ada di antara kamu ada orang yang sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dihitung, dibayari di hari yang lain. Anda bulan puasa ini karena ini orang bekerja di bank ya, jadi kadang-kadang ya sesuatu mendesak harus berangkat ke Jakarta, ya kan begitu, dalam perjalanan atau juga tiba-tiba jatuh sakit karena corona barangkali kan gitu, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Nah di sini diberi korting oleh Tuhan, bisa dispensasi, boleh kita makan, tidak meninggalkan puasanya, tetapi nanti bulan Syawal dilunasi, namanya qada. Itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, dia tidak dalam perjalanan dan dia tidak sakit, dia dalam keadaan sehat, hanya karena usia lanjut, karena jompo, ya usia sudah 95 tahun, jalan saja sudah dituntun-tuntun. Dia tidak sakit, sehat, dicek darahnya sehat, tensinya ya 130, kolesterolnya 140, normal semuanya, cuma udah jompo. Nah, bagi orang yang semacam itu, fidyatun ta'amu miskin. Nah, di situ
maka dia sudah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan puasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Seberapa besar fidyahnya? Yaitu 1 kali makan orang miskin. Lalu ukurannya apa? Standarnya nggak bisa ditentukan dengan jumlah 100.000, 50.000, tidak. Standarnya kembali kepada situasi dan kondisi yang ada sekitar itu. Kalau dia tuh orang tinggalnya di kampung seperti di sini di Kertasemaya, makannya itu di warteg. Berapa warteg? 15. Nah, berarti setiap hari dia boleh tidak puasa, boleh makan, tapi dia bayar fidyah 1 kali makan orang miskin 15.000. Tapi kalau andanya punya sawahnya 100 hektar, biasa makan di restoran di Cirebon, di Pizza Hut, menghabiskan 100.000 sekali makan, ya Anda ya sekali makan ukuran Anda. Jadi ukuran pribadinya ya. Kalau Anda setiap hari makannya berapa? Ya 20.000. Ya berarti ketika Anda nanti jompo itu, nanti Anda bayar 20.000 setiap hari ngasih makan orang miskin itu. Itu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Tetapi ketika Anda ingin bersedekah lebih banyak lagi, tidak hanya 1 orang, tapi karena Anda orang kaya, ya rezekinya banyak, yang jangan 1 orang dong, ya deh 10 orang. Khairul lakum, itu lebih baik adalah untuk dirimu sendiri, ya sudah. Jadi 20 berarti 200 ya. Nah, 200 dibagikan orangnya. Oh, bisanya 5 yang enggak masalah. Atau 2 orang juga boleh. Tapi yang ketentuannya adalah 1 kali makan untuk orang miskin. Jadi bukan ukuran orang miskinnya. Kalau orang miskin kan 10.000 makannya. Tapi iya andainya itu ukurannya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum. Tetapi kalau orang udah jompo itu ingin berupaya pengen puasa juga, gimana? Ya baguslah, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau sampai dia pingsan ya jangan dong. Ya. Tapi di sini satu isyarat bahwa puasa lebih baik. Coba kita uji nanti kita bahas tentang hikmatut tasyrik tentang puasa itu. Nah, di sini ada satu persoalan bahwa adanya rukhsah tidak puasa itu ada 2 alasannya, yaitu 1 sakit, 2 bepergian. Apa alasannya? Alasannya adalah istinaban min istima'il masyaqqatin, menghindari ada 2 kelelahan puasa, kelelahan perjalanan. Yang jadi masalah kalau kita pergi perjalanan dulu bisa kita maklumi karena perjalanannya naik onta atau juga jalan kaki, kan begini. Al hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu sangat kondisional, tergantung kepada sebabnya, kepada ilatnya. Kenapa boleh tidak puasa? Karena jangan sampai lelahnya puasa, lelahnya perjalanan bergabung menjadi satu, menjadi sangat lelah dan akan membuat Anda menjadi sakit. Ketika dulu perjalanan kita naik pedati, naik sepeda atau jalan kaki. Nah sekarang pejabat BI dari Jakarta mau ke Cirebon naik mobilnya BMW seri 7 pakai AC ya kan gitu, duduk di belakang. Boleh enggak buka puasa? Dari Jakarta ke Cirebon naik Mercy S500 yang ber-AC, nyaman, capek enggak? Di sini menjadi persoalan. Ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sebaiknya jangan puasa, menghormati tawaran Allah. Ya, dikasih bonus, ya terima dong, jangan sombong, terima aja begitu. Ada lagi ya, alasannya sudah bergeser karena sudah tidak melelahkan. Itu satu persoalan. Ada yang pendapat lagi ya puasa, ya karena tidak ada masyakohnya, tidak ada kesulitan, tidak ada keberatan, tidak ada kelelahan, lalu apalagi alasannya.
Itu tuh. Kemudian jadi pertanyaan lagi, ini kan masakan para mujtahidin, mengapa berbeda-beda pendapat ketika membaca Al-Quran. Nah hari ini kita mencoba untuk masak sendiri hari ini dari Al-Qurannya, begitulah kira-kira. Yang pertanyaan berikutnya, orang yang bekerja di pertambangan, di bawah tanah, atau mencangkul di sawah, ya, melawan teriknya matahari, ya, punggung dijemur seharian dengan mencangkul, kayak apa terangganya, lelah nggak? Kalau dia puasa, apa yang mereka rasakan? Sakit, ya, lelah sekali. Ya, saya pernah mengalami di Belanda bulan puasa waktu saya masih jadi mahasiswa. Di Belanda itu kalau musim panas itu kita bekerja musim panas menggantikan orang-orang yang cuti. Pas bulan puasa, maghribnya jam 9 belum maghrib. Kita puasa lagi di pabrik margarin. Mau pingsan nggak itu? Betul-betul kayak apa sakitnya. Nah, bisakah orang bekerja keras di sawah, di pabrik itu bisa jadi alasan untuk tidak puasa? Oke, sekarang saya bandingkan. Bapak-bapak dari BI naik mobil Mercy 500 ke Cirebon, ya kan, kunjungan kerja. Boleh tidak puasa? Orang yang mencakul di sawah harus puasa karena alasannya hanya dua, sakit dan bepergian. Ini menjadi persoalan. Ya, dulu pernah ada di Al-Azhar, Syekh Muhammad Abduh itu memberikan fatwa untuk orang yang bekerja keras ya di sawah dan pertambangan itu boleh berbuka. Tetapi nanti di waktu cuti dia bayar puasanya. Tetapi fatwa itu didem dan tidak disebarkan kemana-mana. Tapi kalau dibaca bukunya masih ada. Ya, karena banyak orang yang tidak setuju. Nah sekarang Bapak sekalian, tolong pakai hati nurani. Ini tukang macul, anak istrinya perlu makan, dia mencakul seharian dan harus puasa. Kita masyarakat kita itu kalau majikan orang yang punya tanah itu masak untuk ngasih makan orang yang mencakul di sawah itu menjadi tercela di sini. Ya, ya, namanya itu melanggar namanya. Harus jadi gimana? Ya suruh puasa sampai mana? Ya sampai sepingsannya. Nah, nanti di sini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mempersulit kamu. Allah ingin mempermudah kamu. Ini kita kembangkan dari Al-Quran inilah, makanya perbedaan penafsiran itu adalah sifatnya penafsiran. Perbedaan bagaimana menganalisa, bagaimana mengurai ayat-ayat Tuhan itu. Makanya tidak menjadi aneh ketika banyak mazhab-mazhab berbeda-beda karena masing-masing menafsirkan dengan logika masing-masing semacam itu. Kita lanjutkan lagi ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang istimewa di mana pada bulan itulah Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an hudal linnas, Qur'an wa bayyinat, Qur'an bayyinat, ya, kemudian furqan. Kemudian az-zikr, kemudian Alkitab. Ada Alkitab, ada Al-Qur'an, ada Al-Furqan, ada Bayyinat, ada Al-Quran. Sama enggak? Ya beda. Ya, kalau kitanya orang beriman, ya kita menyebutkannya Alkitab. Karena zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tetapi di sini karena Al-Quran hudan linnas. Jadi orang yang beriman membaca Quran, namanya apa? Ya Quran. Yang tidak beriman, ya Quran. Yang beriman, ya Quran. Orientalis, ya baca Quran juga, tentang Quran. Tapi kalau kita yang bertakwa ini, namanya membaca Alkitab. Itu kira-kira. Adapun Al-Furqan itu artinya lain lagi. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Diulang lagi, bahwa siapa orang dalam keadaan sakit atau bepergian maka dibayar di hari yang lain.
Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan, Allah tidak ingin mempersulit kamu. Ya, mana mungkin Allah menyuruh orang yang bekerja seharian di sawah, tukang beca, narik angkutan begitu jauh ya. Kemudian dia puasa juga, tega enggak? Tapi ini fatwa ini enggak jalan nih. Karena umat Islam masih menghendaki, belum setuju bahwa orang pekerja keras itu boleh ini. Jadi sepingsannya aja ya. Oke. Itu nanti kita bicarakan nanti. Walitukabbirullaha, nah disitulah ala mahadakum walitukmil iddata, jumlahnya disempurnakan. Puasa bulan puasa itu biasanya 29 hari. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan ru'yah, langitnya mendung sehingga kita tidak bisa melihat hilal, maka walitukmil iddata digenapkan menjadi 30 hari. Nabi juga pernah satu kali puasanya 30 hari. Kebanyakan puasanya 29 hari saja. Kemudian setelah itu baru walitukabbirullaha, disitulah Idul Fitri kita membaca takbiran ala mahadakumullah la'alakum tashkurun. Nah, terakhir ditutup ayat puasa ini, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apa hubungannya puasa dengan apabila ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, kata Allah, katakanlah aku ini dekat. Fa inni qaribun, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i, akan kukabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku, falyastajibu li, mintalah pengkabulan kepadaku, wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku, la'allahum yarsudun. Ini artinya bahwa orang berdoa ketika sambil berpuasa itu ada jaminan dari Allah, ujibu da'wata da'i. Bagaimana engkau berdoa, perutmu buncit kayak orang hamil, ya kan, makananmu sekenyang-kenyangnya lalu berdoa. Jadi artinya ini satu isyarat bahwa ketika kita memohon kepada Allah, berdoa apa saja, ingin punya anak, ingin anak kita bisa masuk jadi pegawai negeri, bisa ini sekolah ke luar negeri, apapun kepentingan ini, tolong dibantu dengan berpuasa. Karena Allah sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Jadi pengertian dekat dengan Allah itu sendiri sebetulnya bukan persoalan jarak, tapi persoalan rasa. Kalau persoalan jarak, Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi kalau dengan masalahnya jarak, Allah sudah dekat kok. Sudah sangat dekat sekali, sudah tidak ada jarak kok. Lebih dekat dari urat nadi. Dari mana Tuhan itu? Jadi orang yang belajar ingin mendekatkan diri kepada Allah itu artinya dengan berpuasa, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan ritual-ritual, sholat sunnah, i'tikaf dan sebagainya. Akan tetapi saya melihat bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalur ritual dengan jalur kepedulian sosial di dalam puasa, menurut saya lebih efektif mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalur kepedulian sosial. Mengapa demikian? Karena puasa ini meningkatkan ketakwaan kita. Salah satunya adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Mari kita uji. Ketika kita masuk bulan puasa, ada perubahan dalam diri kita. Kita mulai mempedulikan masyarakat kita. Mulai kita mudah terharu melihat orang sengsara. Mulai kita memperhatikan tetangga ini punya lauk pauk enggak, punya takjilan enggak. Sampai dapur tetangga diperhatikan. Nah, ini tangga depan dari siang dapurnya itu enggak ada asapnya. Tolong dong dilihat sana bagaimana. Anaknya pergi, datang lagi, mama katanya punya beras. Kita sedang berpuasa bapak-bapak sekalian, lalu mendengar ada tetangga kita yang punya beras. Apa yang terjadi?
langsung diambil berasnya, ini berasnya ambil, ini duitnya 10.000 buat beli lauknya. Begitu dermawan. Yuk kita bulan puasa kita berkunjung ke teman. Semua kue keluar, betul nggak? Jadi kedermawanan, kepedulian sosial itu muncul dalam bulan puasa. Akan tetapi, kenapa begitu saya puasa masuk bulan Syawal, kok kira-kiranya nongol lagi? Nah, ini kita harapkan mudah-mudahan puasa ini setelah menimbulkan kepedulian sosial, ya saya harapkan casan ini bisa untuk selama 11 bulan ke depan gitu. Jangan Syawal udah lupa lagi, kita pikir lagi akhirnya macam itu. Nah, jadi artinya ketakwaan itu lebih efektif melalui jalur kepedulian sosial. Mari kita buktikan dengan hadis qudsi. Seseorang dulu di dunia mencari Tuhan. Naik gunung, turun gunung. Masuk hutan, keluar hutan. Sampai meninggal dunia, di situ dipersalahkan oleh Tuhan. Ngapain lu mencari aku kemana-mana, ke gunung, ke hutan? Ngapain? Kamu terlalu bodoh mencari begitu. Coba kalau kamu selama di dunia, coba datangi tetanggamu yang sakit itu. Kau bawa obat-obatan. Engkau sudah bertemu dengan aku. Andaikan engkau melihat ada temanmu meninggal dunia, coba kau datangi dia, ikut kau antar ke makam. Engkau sudah bertemu dengan aku. Jadi artinya apa? Jadi bahwa mendekatkan diri pada Tuhan itu adalah lebih efektif melalui kepedulian sosial. Itu berbuat kebaikan kepada sesama kita. Saya kira itu saja mukadimahnya. Lalu kita lanjutkan dengan diskusi dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.